Halo Sobat Semanggi, perkenalkan saya Atik Rahmanto. Saya Dani. Untuk kesempatan pada sore hari ini kita akan melakukan bedah buku ya. Buku yang akan kita bedah untuk kesempatan kali ini adalah buku antologi desain grafis Indonesia. Nah, untuk poin yang akan kita bahas itu ada di bab pertamanya ya, tentang data pengetahuan dan siasat perubahan yang dikurasi oleh Widiatmoko, seperti itu. Nah, kebetulan untuk pada kesempatan kali ini saya akan sebagai menjadi moderator dan Mas Dani ini akan menjadi narasumbernya, teman-teman. Jadi monggo Mas, silakan gimana kalau misalkan untuk semen di bab 1 ini pembahasannya seperti apa? Oke, kalau untuk di bab 1 sendiri itu kan membahas tentang bagaimana cara kita menghargai sebuah desain atau karya. Di buku itu sendiri dijelaskan kalau ketika biasanya kan kebanyakan orang desain grafis itu kan nggak bisa menentukan, misal dia bikin desain sesuatu blender atau apapun itu, misal di event kampanye, biasanya mereka kan agak kesulitan untuk menentukan harga. Nah, di buku ini dijelaskan salah satunya yaitu dengan cara menghitung panjang kali lebar dan kali tinggi. Oh, itu cara menghitung entah itu dari bagaimana kita menghargai ya, memberikan harga terhadap desain tersebut, seperti itu ya. Iya, jadi untuk kita supaya kita lebih mudah untuk menentukan harga yang kita mau. Itu salah satu caranya dengan dikali dari panjang, lebar dan tinggi. Selain itu juga menurut saya sendiri juga ada yang namanya nilai estetika. Jadi nilai estetika sendiri itu juga ditentukan dari seberapa pengalaman kita dalam mendesain, maksudnya dalam hal jam terbang. Jadi semakin lama kita jam terbangnya tinggi di suatu desain grafis ketika kita mendesain dan sebagainya, itu juga menjadi nilai yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan sebuah harga ini. Contohnya dikasih harga berapa sih? Oh gitu. Jadi ya mungkin kalau dari sisi saya sendiri pun juga itu juga termasuk kalau untuk estetika, lalu tadi juga yang dikali dan sebagainya itu juga menentukan bagaimana kita menghargai sebuah desain. Oke. Berarti kita ambil poinnya adalah dalam menilai atau memberikan harga suatu desain itu bisa dari dimensinya, dari panjang kali lebar itu tadi, kemudian dari unsur estetikanya, kemudian dari apa tadi Mas yang terakhir yang soal jam terbang. Jam terbang. Berarti bukan hanya ada unsur intrinsik ya, maksudnya secara fisik yang kita bisa nilai, tapi non intrinsiknya itu juga harus kita nilai juga ya, seperti itu. Itu juga bisa dijadikan pertimbangan ataupun kita bisa buat portofolio juga, itu kan juga bisa dipakai untuk portofolio kita sendiri untuk mencari klien yang baru, mungkin yang lebih, mungkin kita merasa oh ini kurang nih harganya, ini kita bisa naikin lagi yang dengan memasukkan unsur-unsur itu. Oke. Saya sendiri kan juga seorang desain grafis. Nah, di SKI ini cukup bergelut lah dalam desain grafis. Karena kita sebagai desainer. Walaupun saya sendiri itu bukan lulusan dari desain grafis ya, dari desain grafis, tapi menurut Mas Dani sendiri ini ya, dari yang disampaikan oleh buku antologi desain grafis Indonesia ini, Mas Dani setuju nggak dengan pendapat itu tadi? Kalau saya sendiri nih, kalau misalkan dari pandangan saya sedikit agree to disagree tentang konsep ini, kayak gitu. Kalau dari saya sendiri juga bisa dibilang setuju juga sih, karena kan memang itu juga bisa dijadikan patokan kita juga, apalagi untuk orang yang pemula. Dan saya sendiri pun juga bukan lulusan dari desain grafis, jadi kita mungkin bisa digunakan untuk patokan awal sebelum kita melangkah untuk standarnya sih. Berarti bahasanya ini itu patokan awal ya, bukan patokan akhir. Jadi kalau misalkan kita semakin experience itu kita nggak bisa menjadikan ini sebagai patokan. Tapi kalau untuk awal-awal seperti seorang pemula desain grafis,
ini itu bisa jadi patokan yang bahasanya lebih mudah untuk para teman-teman yang mungkin barusan masuk ke dunia desain grafis ya. Oh, oke. Kalau soalnya gini Mas, kalau misalkan saya sendiri ya, kalau misalkan kita ngomongin dari buku yang sudah kita temukan ini, saya sendiri itu kayak kalau misalkan untuk experience dari pengalaman sendiri, itu saya setuju dengan pendapat Mas Dani bahwa desain grafis itu bisa dihargai dari berapa lama kita berkecimpung di segmentasi desain grafis itu sendiri, karena memang kita kalau misalnya di desain grafis banyak sekali segmentasinya, ada logo, ada 3D design, ada mungkin semacam konten digital seperti itu. Dan menurut saya semakin kita berpengalaman, of course harganya untuk memberikan atau menentukan harga dalam jasa desain grafis itu tadi itu semakin mahal. Tapi kalau misalkan untuk unsur dari dimensi, saya sebetulnya kurang setuju, karena memang seperti ini. Kalau misalkan dari saya sendiri ya, kalau kita ngomongin dimensi, saya rasa aneh kalau misalkan kita membuat poster mungkin let's say posternya itu adalah 1x2 dimensinya, yaitu 1 meter kali 2 meter. Jadi kita desain anggaplah saya sudah selesai, kemudian harganya jadi jauh lebih mahal ketika kita itu mendesain dengan dimensi 2x4. Padahal kalau misalnya kita ngomongin secara turunan, kan sebenarnya sama 1x2 dengan 2x4 tadi. Gini Mas, kalau ini menurut saya kalau semakin besar ukurannya, kan otomatis kita juga perlu komputer atau laptop juga yang semakin canggih lah kasarnya. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Misal kita maunya segmennya itu di kampanye, misalkan di foto pemilu gitu ya, mungkin mereka butuhnya kayak baliho yang gede-gede. Nah itu juga pengaruh juga kalau menurut saya. Jadi kita butuh komputer atau laptop yang memang untuk mumpuni, sehingga nanti pada saat kita dapat job ukuran anggaplah 5x5 misalnya 6 meter, itu nanti kita juga nggak kesusahan juga. Kan biasanya kalau kita pakai laptop yang kentang gitu kan dia bakal melek-melek gitu, dan malah menghambat pekerjaan kita sendiri. Jadi alhamdulillahnya bisa juga dipakai patokan dari besarnya dimensi yang akan kita kerja. Tapi kan itu memang sebetulnya teknis yang diketahui oleh desain grafis itu dan kita sendiri lah, itu bahasanya semacam internal knowledge misalkan dari pembahasan ini. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin dari sisi konsumen, kalau misalkan kita ngomongin dari sisi konsumen, kan konsumen bahasanya sorry itu sih mereka nggak tahu kayak gitu. Jadi kan kayak kalau misalkan let's say kita kan juga di dalam dunia jasa ini juga mencari uang lah ya, kita juga mencari rezeki lah di sini. Kalau misalkan seperti itu, kemudian kita juga menemui klien-klien yang bahasanya budgetku segini, budgetku. Jadi sebelum kita membuat perhitungan harga dari jasa tersebut, tapi dari klien sudah menunjukkan ini aku cuma ada budget segini, aku nggak tahu membikinkan kayak gini. Nah, kalau misalkan seperti itu kan jadinya sedikit kontradiktif dengan apa yang dibahas oleh buku ini. Ya itu juga betul juga nggak salah juga. Tapi bisa dibilang kalau memang mau seperti itu ya, berarti istilahnya segmen kita itu belum sampai ke mereka. Jadi kita mungkin bisa cari segmen yang lebih tinggi, ataupun bukan nggak kemungkinan kita bisa jadikan itu sebagai batu loncatan. Kita tetap ambil tapi dengan pakai harga mereka. Lah mungkin nanti next time, mungkin bulan depan atau tahun depan bisa ada pemilu, mungkin kita bisa direkomendasikan nih, misal dari partai A nanti punya partai B gitu ya, kan bisa direkomendasikan. Tapi kita kan juga akhirnya kan juga naik level nih ketika beda tahun atau beda bulan. Jadi nanti mungkin secara bertahap nanti kita bisa menaikkan itu. Oh gitu ya, benar. Oke. Jadi bahasanya kalau misalkan kita gali semakin dalam,
di dalam buku ini itu tidak hanya membahas bagaimana kita itu membuat atau merencanakan harga jasa desain grafis, tapi bagaimana kita juga mengkomunikasikannya. Ya, komunikasi juga memang penting, makanya diperlukan di awal itu sebuah perjanjian. Mungkin kita udah tes putih, mungkin untuk proyek yang besar itu sangat diperlukan supaya nanti jangan sampai nggak ada deal-dealan di awal, cuma gentleman agreement aja. Nanti itu sudah selesai atau 50 atau 70% selesai, tapi mereka mengira kita itu adalah cuma anggapan 200, tapi padahal kita nanya 500 itu kan juga. Iya. Kira-kira saya rasa teman-teman desain grafis yang lain kalau misalkan berada di industri yang sama pernah merasakan sih ini sekali pasti. Gitu aja teman-teman untuk pembahasan produk buku dari buku antologi desain grafis Indonesia kali ini. Sekian dari saya Agus Pramanto. Saya Dani. Sampai jumpa.